Nanti di dalam akan melihat acara seremonial dan acara pelantikan. Besok itu ada banyak event nanti dari Kalsel, ada banyak senior, juga ada Bapak Dr. Makrus Aryadi dan Ibu Fatimah, yang beliau salah satu tokoh pendiri ICMI Kalimantan Selatan. Nanti bisa dieksplor di dalam ya. Terima kasih ICMI, semoga lancar pelantikan dan acara dari penyelenggaraan malam ini sampai besok. Terima kasih. Pendidikan dan dapat diakses oleh seluruh anak bangsa dengan konsep belajar full secara digital. Sekali lagi, sukses untuk ICMI Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi digital menjadi potensi yang sangat besar dapat dilihat dari angka penetrasi internet saat ini mencapai 77% dan diperkirakan nilai ekonomi digital kita pada tahun 2025 akan mencapai 146 triliun US dollar. Pandemi COVID-19 menjadi peralatan kuat. Rakernas ICMI Muda tahun 2022. Oleh karena itu, pada rapat kerja nasional ICMI Muda ini, saya menyampaikan satu tahniah. Terima kasih saya atas nama pemerintah daerah, tentunya juga sebagai dari anggota pembina ICMI Muda, mengharapkan untuk ke depan bahwa ICMI Muda akan mengambil sebuah peranan yang tentunya akan menjadikan kepemimpinan umat kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Yang mudah-mudahan dia merasa masih muda sekali. Alhamdulillah, Majelis Istiqomah ICMI Muda ini bersyukur sekali dengan partisipasi dari berbagai provinsi dan termasuk delegasi yang sangat lengkap ini adalah Kalimantan Selatan. Itu sangat membanggakan dan saya tidak heran sebenarnya, karena dari muktamar pertama memang delegasi Kalsel itu selalu komprehensif dan sekarang semakin komprehensif. Oleh karena itu harapan besar bagi para sahabat-sahabat ICMI Muda di Kalimantan Selatan adalah ada sejumlah pesan-pesan, ada sejumlah amanah dari Rakernas ini. Mohon Kalimantan Selatan itu akan menjadi salah satu percontohan di negeri ini. Termasuk diantaranya adalah bagaimana membangun kepemimpinan umat untuk bangsa dengan salah satu percontohan real laboratorium sosialnya itu adalah ICMI Muda Kalimantan Selatan. Dan insya Allah saya yakin dengan ridho Allah itu akan Allah mudahkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetap semangat. Dengan turut serta memberikan doa restu atas sebuah kiprah tidak mudah yang dilakukan oleh anak bangsa. Insya Allah terlihat tadi apa yang ditampilkan dengan pendekatan meta cost. Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya menunggu, karena yang saya tahu dari Ketua Presidium, launching malam ini bukan cuma satu program,
Tapi mungkin karena mempertimbangkan timing, mungkin karena program, mohon maaf kalau saya sebut, mungkin program desa mandirinya ini di launching di Indonesia Timur, wallahu alam itu hak otoritas penuh dari pimpinan pusat ICW. Nah, kalau begitu pertanyaannya, lalu apa peran dan majelis istiqomah? Saya ingin menunjuk beberapa contoh konkret terkait dengan peran dan majelis istiqomah. Kalau di lembaga lain ada yang menyebut Dewan Syuro, tapi saya ingin menunjukkan contoh sederhana bahwa ketika saya masuk ke ruangan ini, saya tahu bahwa majelis istiqomah malam ini juga harus melakukan tugasnya. Kenapa? Di tengah segala semangat, di tengah upaya untuk melompat ke depan, di tengah upaya untuk menselancari zaman, tidak boleh lupa bahwa ada satu kata di logo ini yang hilang. Mata saya sebagai majelis istiqomah nangkap, dan tadi Dr. Mahrus juga bisiki saya. Di sini tidak ada keindonesiaan. Diganti dengan keindahan. Kenapa saya paham spirit dari pimpinan pusat ICW Muda sekarang adalah begitu indah, sehingga sampai pada, tentu bukan presidium, bukan sekjen, ini adalah editornya saking suka mendengar kata-kata indah dari jajaran pimpinan pusat, akhirnya keindonesiaan berganti menjadi keindahan. Itu menarik, tetapi pada wilayah istiqomah, majelis istiqomah perlu menyampaikan hal itu. Bahwa Sumpah Pemuda pada saat itu dilakukan semestinya menghempas kesadaran kita bahwa kita memiliki utang pada para cendekia muda 94 tahun yang lalu yang sudah berhasil menyatakan Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. What's the new? Apa yang baru? Yang saya ingin sebutkan adalah itu sebuah utang kesejarahan. Karena itu ke depan ICW Muda harus membayar utang ini, dan utang itu adalah utang tentang Indonesia yang satu ke anak cucu kita. Bagaimana caranya untuk ICW Muda bisa masuk ke ranah itu? Bagi kita di ICW Muda penting untuk istiqomah bahwa kalau bicara keindonesiaan yang satu, maka kita akan berbicara tentang sebuah kepemimpinan yang membawa bangsa ini pada kepedulian, pada kesejahteraan, pada keadilan, pada berbagai hal yang sangat agung itu. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai utang 94 tahun silam itu perlu ditransformasi ke depan. Salah satu bentuknya adalah apa yang di-launching pada malam ini. Tapi kalau karena sudah bicara pendidikan, saya tidak masuk ke ranah itu. Kepemimpinan pendidikan masa depan tampaknya ICW Muda dengan berkolaborasi bersama para sahabat-sahabat yang kreatif ini sedang melakukan upaya perusahaan utang generasi ke depan. Benar, 67% yang disebut oleh Ketua Presidium itu adalah utang bangsa ini, utang pemerintah, utang negara ini terhadap generasi yang belum juga selesai. Ketua Dewan Pakar yang saya hormati, termasuk utang yang sangat bersoal itu adalah bahwa sampai detik ini biaya penelitian yang dialokasikan di negara ini belum mencapai 0,1%. Baru berada pada angka 0,099%. Sementara Malaysia sudah berada pada posisi 3,7%. Jangan lagi bicara tentang Jepang yang sudah 11%. Dan secara internasional diketahui bahwa seharusnya dana penelitian sebuah negara yang mau mengklaim dirinya
siap untuk lepas landas itu adalah minimal 2% dari gross domestic product. Nah, ini adalah beban yang perlu untuk terjawab oleh ICMI muda. Kalau bicara kepemimpinan, maka kemudian kan pertanyaannya akan begini. Ini minta maaf karena banyak sahabat-sahabat juga dari berbagai provinsi, sama-sama tadi baru kita datang, kita tiba di Solo. Pertanyaannya kan misalnya seperti ini. Bagaimana kepedulian terhadap umat dan bangsa di Indonesia? Bagaimana kesejahteraan umat dan bangsa di Indonesia kini? Bagaimana penegakan keadilan di Indonesia kini? Dan ujung dari semua itu akan masuk kita pada pembingkaian bagaimana kepemimpinan umat untuk bangsa di negara Republik Indonesia. Kalau ini dilanjut menjadi serius, Bang Harma ini udah mulai lihat saya. Agar ini menjadi tidak serius, saya akan mengatakan pertama bahwa bagi ICMI muda, jawaban terhadap serangkaian pertanyaan yang bisa kita urai nanti pada saat istirahat itu adalah bahwa perlu diwujudkan kepemimpinan umat untuk bangsa